amal hari kiamat nanti yang lebih berat. Apakah kau masih mau menawarkan dirimu padaku? Dia mengatakan tidak. Lalu kemudian pertanyaan terakhir yang kelima. Andai saja kau sedang diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang kecantikanmu ini, tentang keadaanmu, ya, kelebihan-kelebihan nikmat yang Allah berikan kepadamu ini, apakah kau juga akan mengatakan kepada Allah, aku sempat menawarkan ini kepada Ubaid? Maka dia mengatakan tidak. Maka Ubaid pun mengatakan rahimahullah, kalau gitu bertakwalah kepada Allah dan jagalah dirimu serta nikmat Allah yang ada padamu. Maka tiba-tiba perempuan tersebut menangis terisak-isak. Lalu kata Ubaid, pulanglah. Lalu Ubaid berdiri tanpa melihat sedikit pun ke wajah wanita tersebut. Setelah dia pergi, wanita itu pulang ke rumahnya. Suaminya sudah menunggunya, ingin mengetahui berita apa yang ada sebenarnya. Maka setelah dia pulang, suaminya kaget melihat matanya merah, menangis. Kata suaminya, apa yang terjadi wahai istriku? Dia mengatakan, sungguh aku akan binasa wahai suamiku. Aku tadinya niat ingin bermaksiat kepada Allah, Allah meluruskanku justru melalui Ubaid. Dan sungguh Ubaid adalah orang saleh. Dan semenjak hari itu perempuan itu tidak pernah dandan lagi sama sekali sampai ajal datang menjemputnya. Teman-teman sekalian, orang yang saleh, orang yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, memang orang-orang yang justru tidak mudah tergoda. Kalau antum hanya sekedar dengan godaan sedikit mudah tergoda, itu masih orang biasa. Tapi kita harus menjadi orang yang luar biasa memang. Tidak boleh mudah tergoda. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ahli surga di dalam firman-Nya pada saat mereka masuk ke dalam surga nantinya di hari kiamat, itu disebutkan malaikat akan masuk dari semua pintu-pintu istana mereka dan mereka akan berkata para malaikat, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat buat kalian, keselamatan buat kalian atas kesabaran kalian, dan ini sebaik-baik tempat untuk kembali, surga maksudnya. Kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan makna malaikat akan berkata, ya, selamat atas keselamatan, atas kesabaran kalian, karena mereka sabar dalam 3 hal. Ini butuh kesabaran teman-teman sekalian. Yang pertama, sabar dalam mengerjakan ketaatan, untuk bangun sholat, untuk tutup aurat, mencari pendapatan halal, ya, itu semua butuh kesabaran. Duduk di majelis ilmu seperti ini butuh kesabaran. Bangun sholat malam butuh kesabaran. Bersedekah padahal kita butuh kesabaran. Berbakti dengan orang tua yang sudah sangat tua butuh kesabaran. Konsisten dengan kejujuran butuh kesabaran. Perjuangan semuanya butuh sabar. Ini sebab masuk surga karena kesabaran. Yang kedua, sabar dalam menolak kemaksiatan. Jadi semua kita di sini yang hadir punya peluang berzina, punya peluang berbohong, punya peluang melakukan semua dosa. Bukankah sekarang di zaman kita fitnahnya sangat besar? Di handphone kita bisa masuk penawaran zina dengan sangat mudah. Bukankah sangat mudah kita untuk riba, menipu, mencuri, apa saja? Tapi subhanallah butuh kesabaran. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar. Dan kata ulama, beda pahalanya antara orang yang meninggalkan maksiat karena dia tidak punya peluang. Misal dia cuma sepintas lihat spanduk ajakan untuk ke diskotik, atau dia ada penawaran apa, lalu dia bilang, ya saya nggak suka, cuma sebatas itu. Beda pahalanya dengan orang yang sedang bergejolak godaan yang luar biasa. Jadi misalnya memang lagi ada lawan jenis yang mengganggu dia, kemudian dia bergejolak juga ingin mengikuti hawa nafsunya, itu beda pahalanya. Nabi Yusuf alaihissalam waktu digoda oleh wanita istri raja yang ratu Mesir, itu Allah mengatakan, walaqad hamma bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Ya. Yusuf sudah cenderung sama perempuan itu cenderung pada Yusuf. Artinya Nabi Yusuf alaihissalam manusiawi, tapi beliau coba berusaha menghindar, sabar, menghindar terus sampai akhirnya Allah SWT berikan tanda-tandanya, akhirnya selamat dari godaan tersebut. Gitu kan. Artinya kesabaran di sini butuh ekstra pada saat ada peluang untuk berbuat dosa itu. Dan yang ketiga, sabar dengan cobaan harian. Sabar dengan cobaan harian. Izinkan saya teman-teman sekalian kita tutup dengan ini insyaallah, ya, kisah tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dan kisah ini adalah kisah yang sangat unik dari seorang sahabat Nabi yang taubat nasuha dari dosanya. Tapi kisah ini memang cukup panjang, saya akan bacakan, ya. Dia mengatakan dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat yang sahih,
Aku tidak pernah tertinggal, kata Ka'ab bin Malik, dari Rasulullah SAW dalam peperangan apapun yang dipimpin oleh beliau, kecuali dalam perang Tabuk. Dan perang Tabuk ini terjadi perang terakhir Nabi SAW sebelum beliau meninggal. Setelah pembebasan kota Mekah, beliau menuju ke wilayah Tabuk, dan Tabuk ini jaraknya sangat jauh dari Madinah, dan waktu itu musim panas. Dan musim panas ini puncak-puncaknya panas, biasanya buah kurma lagi sangat bagus ya, hasil panennya. Justru makin panas makin bagus kualitas kurma. Dia mengatakan, saya tidak pernah ketinggalan perang bersama Nabi SAW kecuali di perang Tabuk. Memang aku juga tertinggal dalam perang Badr, namun tidak ada seorang pun yang tertinggal waktu itu dicelah, karena Rasulullah SAW dan kaum muslimin keluar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam, hingga kemudian Allah mempertemukan mereka dengan musuh mereka tanpa rencana. Maksudnya perang Badr ya. Saya tidak hadir di Badr, kata Ka'ab radhiyallahu anhu, karena memang waktu itu bukan kewajiban tapi pilihan. Cuma di perang Tabuk memang kewajiban, dan aku terlalaikan pada saat itu. Kata beliau, dan sebelumnya aku telah hadir bersama Rasulullah SAW pada malam Aqabah. Aqabah ini nama Jumrah, Jumrah Aqabah. Orang kalau haji biasa tahu masalah itu. Tempat melontar Aqabah. Aqabah itu sebuah bukit yang kecil, namun bisa dinaiki oleh orang dan bisa orang merasa tinggi dari tempat itu, diistilahkan dengan Aqabah. Pada malam Aqabah, waktu Nabi SAW sebelum hijrah ke Madinah, pernah ada baiat Aqabah, janji setia di Aqabah, dan Ka'ab hadir pada saat itu. Dan sebelumnya, kata beliau, aku telah hadir bersama Rasulullah SAW pada malam Aqabah sewaktu kami bersumpah setia membela Islam ya. Dia mengatakan, dan kehadiranku di malam itu tidak bisa digantikan dengan perang Badr, walaupun perang Badr lebih dikenang di tengah orang-orang daripada baiat Aqabah atau janji setia di Aqabah. Dan di antara kisah hidupku adalah ketika aku tertinggal dari Rasulullah SAW pada perang Tabuk, aku tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih mampu daripada keadaanku ketika aku tertinggal dari perang itu. Jadi maksudnya pada saat itu aku tidak punya alasan untuk tidak ikut perang Tabuk. Waktu itu Nabi SAW mewajibkan semua laki-laki yang kuat dan tidak punya udzur ya. Pada saat itu aku sangat kuat, belum pernah aku sekuat itu sebelumnya. Demi Allah, aku sebelumnya tidak pernah memiliki dua kendaraan, namun di perang itu aku memilikinya. Jadi selain fisikku kuat, aku juga memiliki 2 ekor kuda. Sebelumnya belum pernah aku punya 2 ekor kuda. Jadi aku sekarang lebih baik secara ekonomi. Rasulullah SAW tidak pernah menginginkan peperangan, melainkan beliau menyembunyikan daerah sasarannya dengan mengisyaratkan seolah-olah beliau menuju yang lainnya. Hingga pada perang itu Rasulullah SAW berperang menuju Tabuk dalam musim yang sangat panas dan menghadapi perjalanan yang sangat jauh menempuh padang pasir. Dan menghadapi jumlah pasukan yang sangat besar, beliau menjelaskan kepada kaum muslimin tentang urusan mereka yang sangat serius, agar mereka bersiap-siap dengan segala perbekalan mereka untuk menghadapi perang. Beliau menjelaskan kepada mereka arah mana yang hendak beliau tuju. Artinya pada saat itu Nabi SAW mewajibkan semua laki-laki, dan Nabi mengingatkan, ini yang kita datangi pasukan Romawi, jumlahnya sampai 250.000 personil. Jumlah sahabat itu sekitar 30.000 saja ya. Maka Nabi SAW ingatkan para sahabat waktu itu, orang-orang Islam, kata Ka'ab radhiyallahu anhu, yang bersama Rasulullah SAW sangat banyak, dan mereka tidak didaftar dalam buku induk, atau maksudnya buku induk negara ya. Ka'ab berkata, melanjutkan, maka hampir tidak ada yang ingin absen dari perang, kecuali dia menduga bahwa hal itu tidak akan diketahui selama tidak ada wahyu yang Allah jelaskan atau turunkan. Rasulullah SAW lalu berangkat ke perang itu ketika buah-buahan sedang masak dan pohon-pohon menjadi rindang. Ya, perlu kita ketahui penduduk Madinah, kebetulan Ka'ab juga orang Madinah, pendapatan utama mereka adalah kurma. Pendapatan utama mereka adalah kurma. Dan pada saat itu musim panas dan puncak-puncaknya kurma akan panen. Sekitar 2-3 hari lagi akan panen. Tiba-tiba Nabi SAW bilang, jihad, sekarang kita harus keluar. Maka ini ujian yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan Rasulullah SAW berangkat pada perang itu ketika buah-buahan sedang masak dan pohon-pohon menjadi rindang. Maka aku lebih cenderung kepadanya, kepada hasil panen. Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang bersamanya
sedang berkemas-kemas dan aku pun segera pulang untuk bersiap-siap bersama beliau. Tapi setelah aku pulang, aku tidak melakukan apa-apa. Aku berkata dalam hati, aku bisa melakukannya kapan saja aku mau. Begitulah keanggapan terus mengergapku, hingga orang-orang terus berbenah dengan serius. Maka pada pagi harinya Rasulullah SAW dan kaum muslimin bersamanya berangkat menuju perang. Sementara aku belum melakukan persiapan apa-apa. Kemudian aku beranjak lalu kembali tapi tanpa melakukan apa-apa. Hal itu membuat akhirnya aku tidak berangkat dan aku tertinggal. Dan aku bertekad akan menyusul mereka ya pada saat tiba di sore hari. Dan seandainya saja aku lakukan itu, maksudnya menyesal, coba aku lakukan ya. Namun kemudian hal tersebut tidak ditakdirkan untukku. Maka ketika aku keluar ke tengah manusia setelah keberangkatan Rasulullah SAW, aku merasa bersedih dan aku tidak melihat seorang panutan untukku kecuali laki-laki yang tercelah karena kemunafikannya, atau orang yang diterima uzurnya dari Allah SWT dari kalangan orang-orang yang lemah. Rasulullah SAW tidak menyebut-nyebutku hingga beliau sampai di Tabuk. Beliau bersabda sambil duduk di tengah pasukan Tabuk, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Maka salah seorang dari Bani Salamah berkata, wahai Rasulullah, dia tertahan oleh pakaian burdahnya dan sibuk melihat kedua sisi tubuhnya. Maksudnya dia tidak ada uzurnya untuk tidak keluar bersama anda. Maka Mu'adz bin Jabal berkata kepadanya, sungguh buruk apa yang telah kamu ucapkan. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak mengetahui apa yang ada padanya melainkan kebaikan. Jadi Mu'adz di sini membela Ka'ab, mengatakan dia orang baik ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW diam. Tak kala beliau dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba beliau melihat dari kejauhan seorang laki-laki yang mengenakan pakaian putih yang terlihat bergerak terombang-ambing oleh fata morgana. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang itu adalah Abu Haythama. Ternyata benar dia adalah Abu Haythama al-Ansari, orang yang bersedekah dengan satu sak kurma ketika dicela oleh orang-orang munafik. Jadi pada saat Nabi SAW menyuruh orang-orang untuk berinfak ya, untuk perang Tabuk, orang-orang munafik hadir di situ, tapi orang munafik tidak berinfak. Mereka cuma mencaci maki saja. Ya. Ada orang yang datang membawa satu kain besar berat, diangkat jatuh dikasih kepada Nabi SAW. Orang-orang munafik mengatakan riya. Lalu Abu Haythama ini datang radhiyallahu anhu membawa cuma satu keranjang kecil, satu piring kecil kurma, isinya cuma 3-4 butir kurma. Lalu dihidangkan, ya Rasulullah, ini buat jihad di jalan Allah. Maka orang-orang munafik juga menghina Abu Haythama sambil mengatakan, ya untuk apa ini? Mau diapakan dengan 3-4 butir kurma? Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala memuji karena infaknya itu.